Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini coba kita bahas saham BJTM dan BJBR ya teman-teman. Khususnya bagi teman-teman yang hold saham ini jangka panjang dan hanya mengandalkan dividennya. Terus nanti ketika dapat dividen dibelikan lagi sahamnya ya. Jadi dengan metode dividen investing. Kira-kira saham BJTM dan BJBR ini bagaimana prospeknya ya? Nah, kita lihat BJTM dulu ya. BJTM ini dalam waktu 1 tahun ini turun ya teman-teman. Dari 700 ke 650. Mungkin sekitar 10 poin ya. Kalau kita cek. 50 dibagi 700. 7%-an. Kalau 3 tahun naik ya. Ini dari 555 naik 100 poin. 3 tahun ya 100 poin dibagi 555 naik 18% 3 tahun. 5 tahun hampir sama. Jadi praktis cuma dapat dividennya. Kita lihat dividennya. IPS-nya dulu ya. IPS-nya tahun 2023 turun ya teman-teman. Ini sayangnya turun ya IPS-nya ya. Kalau dividennya rutin ya dari 2018 ya. Ini 45, 48, 48, 52 terakhir kemarin April 2023 itu 53. 53 dibagi April coba April 2023 nya. 53 dibagi 700. Sekitar 7,5% ya dividen yieldnya. Tapi kalau kita belinya di harga 555 ya. Ini ya 9,5% ya. Kalau kita belinya di harga ini ya 555 ya. 3 tahun yang lalu. Kalau 5 tahun yang lalu ya hampir sama ya. Secara PBV masih 0,8, pernya 6, jadi masih cukup murah. Transaksi hariannya 2,8 miliar, gak terlalu besar ya teman-teman. Kalau teman-teman dananya di bawah itu 1 hari bisa langsung cair ya, dan masih liquid. Kalau kita bandingkan dengan BJBR ya, coba ya. BJBR 1 tahun ini turun berapa ini? 1346 dikurangi 1180 turun 12%. Kalau 3 tahun naik 10%, 5 tahun turun ya. Jadi masih lebih bagus BJTM ya. Transaksi hariannya 3 miliar, lebih besar. Dividennya coba kita lihat. IPS-nya juga turun, dividennya 100-an ya. 104 kemarin ya, 14 April itu 104. 14 April 104. 104 dibagi 1346. 7% ya, hampir sama. Dividennya hampir sama. Jadi kalau teman-teman hold saham ini BJTM dan BJBR, kemudian dapat dividen, dibelikan lagi harga sahamnya di harga bawah. Nah, ini kemungkinan potensinya lebih besar ya. Jadi ada kenaikan portofolio 7% setiap tahun ya, 7,7%. Sehingga dividennya di tahun berikutnya itu juga ada kenaikannya. Dari sektor perbankan BJTM dan BJBR kalau teman-teman hold ya
anggap aja tiap tahun dapat dividen 7,7%, ya itu lebih besar dibandingkan dengan deposito ya teman-teman. Deposito itu cuma 4%, ini sudah 7,7%. Cuman secara capital gain memang kenaikannya nggak terlalu besar ya. 3 tahun ini nggak terlalu besar, bahkan 1 tahun ini turun, 5 tahun ini juga turun. Harga terendah di 709 di tahun 2020 saat COVID nih ya. PBV 0,8 per 6 ini hampir sama. Kalau dibandingkan dengan sektor perbankan yang lainnya, seperti Big Bank ya, BCA, BRI, Mandiri ya lebih besar BCA Mandiri ya. Dari sisi capital gain, misalnya kita bandingkan dengan BRI ya. Capital gainnya ini 1 tahun BRI sudah naik berapa ini? 48 ke 57 ya, hampir 1000 poin. Ini berapa? 5750 dikurangi 4836. Naik 18% ya BRI. Ini masih ditambah dengan dividen. Nah, dividennya BRI ini 231 berarti 3 berapa ini? 84 ditambah 231. 315 dibagi harga saham BRI-nya berapa? Nggak baca, belinya tahun yang lalu ya. Di 4836. 6,5%. Jadi 18 tambah 6,5%, 24% ya BRI. Kalau saya ya lebih baik sama-sama sektor perbankan, saya pilih BRI ya. BRI, Mandiri juga sekitar itu. BCA, kalau BCA capital gain-nya juga sekitar itu 18-20%. Kemudian dividennya yang agak kecil. Kalau BRI, Mandiri itu ya juga lumayan ini ya Mandiri. BMRI ya. Ini dividennya lumayan nih, 1 tahun berapa? 1 tahun naik tinggi. Dividennya 4% ya. Jadi itu. Jadi kalau teman-teman mau diversifikasi ya, ini cuma ini pilihan, kembali ke pilihan masing-masing ya teman-teman. Kalau teman-teman lebih mantap di BJTM atau BJPR ya siap-siap tiap tahun cuma dapat profit sekitar 7,7% ya dari dividen aja ya. Tapi kalau di BRI, Mandiri itu bisa dapat dividennya aja di atas 5%. Kemudian capital gain-nya aja udah hampir 20%. Jadi itu bisa lebih bagus lah, lebih worth it. Kenapa BRI lebih besar ya? Karena memang profitnya lebih besar teman-teman. Kita lihat ini ya, profitnya aja 43 triliun ya. Kalau BCTM coba, BCTM ini profitnya berapa? 1 triliun, BJPR 1,4 triliun. Ya, jauh lah ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selalu gunakan data dan logika dalam berinvestasi saham. Jangan hanya mengikuti isu ataupun apa ya, berita-berita yang kurang benar ya. Jangan hanya membeli saham karena sentimen perasaan ya, tapi harus benar-benar diperhitungkan secara matang karena selalu ada risiko ketika kita membeli suatu saham. Jadi jangan hanya mengharapkan profitnya aja, tapi ada resikonya. Dan kalau kita bisa memanage resikonya itu, oh iya resikonya sekian, saya berani tanggung gitu, berarti nggak masalah. Tapi kalau teman-teman hanya mengandalkan profit tanpa mengandalkan resikonya, nanti ya seperti saham-saham gorengan ya. Ketika naik senang, tapi begitu turun drastis hancur,
portofolio turun bisa sampai 50%, kadang 80%, kadang juga 90% atau bahkan malah hilang ya, karena saham-saham gorengan yang disuspend akhirnya kan hilang. Jadi harap hati-hati. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.